Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman semuanya di Jejang Channel, media informasi edukasi guru. Teman-teman sekalian, pada video kali ini merupakan lanjutan dari video-video sebelumnya, yaitu bila mana video sebelumnya saya membahas tentang komponen belanja untuk RA tahun anggaran 2021 menurut ketentuan Juknis BOS RA Madrasah tahun anggaran 2021. Nah, pada video kali ini saya akan membahas khusus tentang komponen pembelanjaan dana BOS untuk madrasah tahun anggaran 2021. Jadi ini untuk madrasah saja. Kalau misalkan video yang lalu hanya berbicara masalah RA saja, komponen belanja untuk RA. Nah, pada video kali ini saya berbicara masalah komponen pembelanjaan dana BOS untuk madrasah tahun anggaran 2021. Baik teman-teman, untuk yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe terlebih dahulu. Dan untuk yang sudah, terima kasih. Baik teman-teman, kita mulai. Juknis BOS RA Madrasah tahun 2021 khusus membahas tentang komponen belanja dana BOS Madrasah tahun anggaran 2021 untuk jenjang MI, MTS, dan MA. Ini adalah komponen-komponen untuk pembelanjaan dana alokasi BOS Madrasah tahun anggaran 2021 untuk madrasah MI, MTS, dan MA. Komponen pembelanjaan BOS Madrasah tahun anggaran 2021 kurang lebih ada 16 komponen ya teman-teman. Jadi yang pertama ini kegiatan untuk pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Jadi yang pertama ini dialokasikan untuk kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran apa saja yang dialokasikan menurut Juknis BOS tahun anggaran 2021? Yang pertama nih membeli atau mengganti alat peraga pendidikan, bisa digunakan di situ. Yang ketiga, pengembangan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti, serta pengembangan modernisasi beragama bagi peserta didik madrasah. Yang keempat, pembelajaran remedial, pemantapan persiapan ujian-ujian. Kemudian 6, pendidikan dan pengembangan madrasah sehat, aman, dan ramah anak. 7, kegiatan pertemuan orang tua atau wali. Kumpisit bisa juga nih untuk pemberdayaan orang tua. 8, biaya untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Misalnya untuk pembelian bahan atau komponen material, perakitan, dan pengembangan e-book dan pelaksanaan e-learning. Ini bisa digunakan juga ya, nih dialokasikan di sini. Kemudian 9, pembelian atau langganan buku digital dan atau aplikasi pembelajaran digital yang berlisensi. Ya, kita baca penjelasannya ini untuk komponen yang pertama di kegiatan pembelajaran ini untuk apa saja nih? Bisa untuk belanja bahan nih di sini. Konsumsi bahan makanan, dokumentasi ATK, spanduk, biaya fotokopi atau penggandaan juga bisa dilakukannya. Kemudian belanja honor output kegiatan. Jika dalam pembelajaran ini ada kegiatan, misalkan honor tidak tetap yang dibayarkan kepada panitia yang melaksanakan kegiatan, honor output kegiatan merupakan honor yang dibayarkan bukan per hari tetapi berbasis output kegiatan. Jadi untuk satu kegiatan saja, jadi tidak dibayar. Misalkan kita mengadakan suatu kegiatan, nah kegiatannya ada 3 hari, nah tidak dihitung per hari tapi dihitung per kegiatan saja, gitu ya teman-teman. Yang ketiga nih, honor pelatih yang dibayarkan. Honor itu apa nih? Honor pelatih dari luar madrasah. Jadi kalau misalkan guru di madrasah itu nggak usah pakai honor lagi di itu yang dialokasikan melalui BOS, tidak ya. Untuk yang dari luar saja. Kemudian honor pelatih GPPNS non sertifikasi. Bisa juga kalau misalkan ada kegiatan kemudian ada pelatihnya. Nah, bisa dibayar kalau misalkan yang melatihnya itu guru di situ tapi bukan yang sertifikasi. Kemudian honor pelatih GPPNS sertifikasi di luar 24 JTM. Bisa juga, tapi yang di luar 24-nya karena 24 itu yang disyaratkan oleh Kementerian Agama untuk yang sertifikasi. Yang ketiga, belanja sewa kendaraan bisa juga digunakan untuk sewa. Kemudian 4, belanja perjalanan dinas. Perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang digunakan sebagai pengganti sewa kendaraan terkait dengan kegiatan pembelajaran. Jadi untuk kegiatan pembelajaran yang misalkan untuk kegiatannya di luar tempat bisa digunakan untuk
perjalanan dinas ya dialokasikan dari dana BOS. Kemudian belanja TIK atau buku digital. Belanja yang terkait dengan pembelian bahan atau komponen material, perakitan dan pengembangan e-book, pembelian atau langan buku digital dan atau sebagainya. Itu untuk komponen pertama. Komponen kedua itu kegiatan ekstrakurikuler. Apa saja nih yang dibiayai dari BOS yang boleh dibiayai dari alokasi dana BOS tahun 2021 untuk kegiatan ekstrakurikuler. Pertama, krida seperti kepramukaan, latihan kepemimpinan siswa, organisasi siswa intramadrasah OSIM, usaha kesehatan sekolah, pasukan pengibar bendera, pasukan pendidikan lingkungan hidup dan sejenisnya. Ini untuk ekstra ya. Kemudian juga bisa karya ilmiah ya, bisa dibiayai juga. Kemudian latihan olahraga, olah bakat dan olah minat seperti pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, jurnalistik, teater dan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian keagamaan seperti ceramah keagamaan, baca tulis Al-Quran, tahfiz, retreat dan atau bentuk ekstrakurikuler keagamaan lainnya. Kegiatan ekstrakurikuler harus ada penetapan oleh kepala madrasah, jadi ditetapkan, jadi nggak sembarangan ya. Jadi boleh dibayar dialokasikan dari dana BOS, hanya harus ada penetapan dari kepala madrasah. Kemudian semua kegiatan ekstrakurikuler harus dalam pengawasan kepala madrasah. Belanja bahannya nih bisa konsumsi bahan makanan, dokumentasi, ATK, spanduk, biaya fotokopi, penggandaan bisa juga di situ ya. Kemudian honor pelatih adalah honor pelatih dari luar madrasah, honor pelatih GPPNS non sertifikasi, honor pelatih GPPNS sertifikasi di luar 24 CTM. Jadi kalau misalkan untuk yang sertifikasi itu dialokasikan dari kurang maksudnya itu di luar 24 CTM. Jadi kalau misalkan seorang guru mengajar kemudian sudah sertifikasi, kemudian mengajarnya kurang dari 24 jam dan pemenuhannya melalui ekstrakurikuler, berarti ekstranya tidak dibayar kembali gitu ya, maksudnya seperti itu. Kemudian belanja sewa itu sewa tempat ekstrakurikuler, misalkan kalau misalkan untuk kegiatan kolam renang, lapangan futsal, bola atletik dan lainnya, atau misalkan GOR juga bisa disewa di situ ya, bisa dikeluarkan dari dana BOS. Kemudian komponen ketiga adalah kegiatan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler. Apa saja yang termasuk ke dalam kegiatan evaluasi ini yang dibiayai oleh dana BOS untuk tahun anggaran 2021? Ini ada penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, ujian nasional berbasis komputer, ujian nasional kertas dan pensil UNKP atau asesmen kompetensi minimal AKM, asesmen kompetensi siswa madrasah AKM, ujian madrasah atau UMBN, USBN, simulasi ujian dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler. Ini adalah yang dibiayai dari dana BOS untuk kegiatan evaluasi pembelajarannya seperti ini. Kemudian kegiatan penilaian harian tidak diperbolehkan menggunakan dana BOS. Kegiatan harian tidak boleh. Komponen pembiayaan yang dapat dibayarkan terdiri atas transportasinya, kemudian fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala madrasah, serta dari kepala madrasah ke Kemenak dan kepada orang tua wali peserta didik. Biaya transportasi pengawas ujian yang ditugaskan di luar madrasah tempat mengajar yang tidak dibiayai oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kemudian biaya penyediaan konsumsi penyelenggaraan kegiatan evaluasi bisa juga dikeluarkan di situ. Kemudian besaran honor mengacu pada ketentuan standar biaya masukan tahun 2021. Beberapa opsi kode akun yang dapat digunakan antara lain pertama nih belanja bahan. Untuk apa saja? Konsumsi bahan makanan, dokumentasi, spanduk, biaya fotokopi ya, ini untuk kegiatan evaluasi pembelajaran. Kemudian belanja honor output kegiatan, honor penyusunan soal ujian, SBM hanya untuk standar nasional. Jadi kalau misalkan untuk madrasah tidak ya. Kemudian honor panitia ujian penilaian tidak boleh diberikan honor. Honor panitia ujian penilaian tidak boleh diberikan honor. Honor pengawas ujian, honor proktor ujian, honor teknisi, honor penulisan ijazah. Ini yang dibiayai oleh alokasi dana BOS yang melaksanakan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kegiatan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler di atas. Kemudian yang keempat adalah kegiatan pengembangan potensi siswa. Apa saja nih yang termasuk ke dalam komponen ini, yaitu lomba tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional, pralomba dan pelaksanaan lomba meliputi KSM. KSM bisa dibiayai dari sini ya, KSN dan yang setingkat
Mayores KTI opsi robotik, olahraga, Porda, 2SN, seni, lomba dalam rangka pengembangan bakat dan prestasi peserta didik yang dimulai dari seleksi tingkat madrasah. Madrasah diperbolehkan sebagai penyelenggara untuk meraih prestasi tingkat daerah, nasional, dan internasional. Oh, jadi apa ya istilahnya itu lombanya itu bisa dilaksanakan mulai dari seleksi ya, dari tingkat madrasah, tingkat kecamatan, kemudian di tingkat kabupaten. Beberapa opsi akun belanja yang digunakan ini adalah belanja bahan juga nih. Bisa konsumsi, bahan makanan, dokumentasi, ATK, spanduk, biaya fotokopi, penggandaan. Ini yang berhubungan dengan lomba. Bisa digunakan di situ. Eh, transportasinya juga bisa, kemudian konsumsinya juga bisa. Misalkan pelatih, pembina, ya. Kemudian belanja honor output kegiatan. Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada panitia atas pelaksanaan kegiatan yang insidental dan dapat dibayarkan tidak harus menerus dalam 1 tahun. Kemudian honor untuk pelatih dari luar bisa dikeluarkan dari sini. Kemudian belanja non operasional lainnya seperti biaya pendaftaran lomba, belanja sewa, belanja perjalanan dinas itu bisa dialokasikan dari dana BOS, yaitu komponen 4 kegiatan pengembangan potensi siswa di guru, pelatih, pembimbing, pembina boleh dikeluarkan. Yang kelima, komponen pengembangan keprofesian guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah. Apa saja nih? Kemudian ini yaitu kegiatan kelompok kerja guru atau kelompok kerja madrasah, musyawarah guru mata pelajaran, dan musyawarah guru bimbingan konseling. Kemudian ini bagi madrasah yang memperoleh bantuan blok grant pengembangan kelompok kerja guru atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama diperbolehkan menggunakan dana BOS hanya untuk membiayai transportasi saja. Ya. Kemudian honor narasumber yang kompeten dari luar Kementerian Agama juga bisa dibiayai. Kalau misalkan ada peningkatan mutu pendidikan guru ya, kemudian kita menyelenggarakannya, nah kita bisa membiayai untuk narasumbernya bisa dibiayai dari alokasi dana BOS ini. Kemudian kalau misalkan bagi madrasah yang punya blok grant untuk peningkatan mutu pendidikan, jadi hanya dialokasikan untuk transportnya saja. Kemudian ini biaya alat bahan konsumsi, menghadiri seminar lokakarya pendidikan dan pelatihan yang terkait langsung dengan peningkatan mutu guru dan tenaga pendidikan. Apa saja nih yang dialokasikan dari dana BOS untuk ini seminar atau lokakarya, yaitu penyusunan RPP, penyusunan dokumen 1, analisis SWOT dan IDM, pengembangan dan atau penerapan program penilaian kepada peserta didik, biaya yang dapat dibayarkan meliputi biaya pendaftaran, transportasi, dan atau akomodasi. Apabila seminar atau lokakarya diadakan di luar madrasah sesuai dengan standar biaya masukan. Kemudian pembiayaan untuk mengadakan kegiatan pelatihan in-house training untuk lokakarya workshop di madrasah. Bisa untuk pemantapan penerapan kurikulum silabus, pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan RPP, pengembangan dan atau penerapan program penilaian kepada peserta didik, peningkatan kualitas manajemen dan administrasi madrasah, pembiayaan yang dapat dibayarkan. Kemudian ini adalah masih dalam komponen yang kelima, yaitu program pengembangan keprofesian berkelanjutan PPKB yang meliputi pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif. Ini juga bisa dibiayai dari dana BOS. Kemudian ada program peningkatan kompetensi kepala madrasah. Juga sama nih, pelatihan penguatan kepala madrasah. Ada diklat misalkannya, itu bisa dibiayai dari dana BOS. Ada juga penilaian kinerja kepala madrasah, PKKM, juga bisa dibiayai dari dana BOS. Kemudian program peningkatan tenaga kependidikan, pelatihan operator madrasah. Nih, kita misalkan mengirim operator kita atau tenaga staf kita untuk ada seminar atau pelatihan di luar madrasah kita, bisa dikirim dengan tentu saja transportasinya dibayar, kemudian ya maksudnya dialokasikan dari dana BOS juga. Yang keenam, pembayaran honor rutin. Yang termasuk ke dalam honor rutin di sini adalah pembayaran honor guru, GBPNS dan tenaga kependidikan. Pengangkatan GBPNS atau tenaga kependidikan bukan PNS madrasah harus mempertimbangkan batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai serta kualifikasi GBPNS harus sesuai dengan bidang yang diperlukan. Bagi madrasah yang negeri yang memiliki GBPNS dan tenaga kependidikan bukan PNS, K2 sebaiknya menganggarkan honornya pada belanja operasional 002 bukan BOS, dan bagi madrasah swasta penganggaran honornya dengan BOP dan BOS sesuai dengan kemampuan madrasah masing-masing.
Ya, yang disyaratkan oleh Kementerian Agama untuk honor itu 30% ya. Tetapi madrasah diperbolehkan melebihi dari 30% sampai batas 50% dengan syarat ada persetujuan dari Kementerian Agama gitu. Misalkan kalau kita dari Kementerian Agama Kabupaten Kota ya. GPPNS ekstrakurikuler honorarium dibayarkan untuk guru non PNS dan non sertifikasi. Jadi untuk yang tidak sertifikasi saja, yang sertifikasi tidak dibayar. Kemudian tenaga pendidikan. Honorarium bagi tenaga pendidikan bukan PNS pada madrasah di Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komponen yang ketujuh, pemeliharaan sarana dan prasarana madrasah ini adalah komponen yang sangat penting sekali di madrasah ya teman-teman. Perbaikan kerusakan komponen non-struktural dengan ketentuan penggantian kurang dari 30% dari komponen terpasang bangunan komponen non-struktural. Jadi tidak boleh melebihi 30% perbaikan dari bangunan yang ada atau dari platform yang ada. Misalkan penutup atap antara lain seng, asbes, dan genting bisa dialokasikan dari dana bos. Penutup plafon antara lain GRC, triplek, dan gipsum. Kelistrikan antara lain aksesoris, lampu, saklar, stop kontak, dan instalasi jaringan. Kusen, kaca, daun pintu, dan jendela. Pengecatan dan atau penutup lantai antara lain keramik, tegel, plester, aci, dan papan. Perbaikan dilakukan tetapi tidak boleh melebihi dari renovasi ringan. Perbaikan meubilir ruang kelas di madrasah, perbaikan toilet madrasah, tempat cuci tangan dan saluran air kotor, penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya bagi madrasah yang belum memiliki air bersih. Kemudian untuk pembelian meja dan atau kursi peserta didik atau guru jika meja dan atau kursi yang ada sudah tidak berfungsi dan atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan bisa digunakan juga. Kemudian pengadaan meubilir untuk ruang kelas baru boleh juga. Pembangunan jamban atau WC beserta sanitasinya bagi madrasah yang belum mencukupi prasarana tersebut boleh juga dialokasikan dari dana BOS. Kemudian pemeliharaan dan atau perbaikan komputer, printer, laptop sekolah. Sangat jelas di sini ya. Kemudian proyektor dan atau AC. Pemeliharaan dan atau perbaikan peralatan praktikum. Pembelian sarana prasarana perpustakaan, meja, kursi, AC rak, buku, dan sebagainya. Komponen yang ke-8, pengembangan perpustakaan. Apa saja nih untuk komponen pengembangan perpustakaan yang bisa dialokasikan dari dana BOS? Pertama nih penyediaan buku teks utama dan pendamping. Dari sini ya. Kemudian buku non-teks, buku bacaan, pengayaan, dan buku referensi, terutama yang menunjang penguatan pendidikan karakter. Kemudian langganan majalah atau publikasi berkala dengan pembelajaran melalui luring maupun melalui daring. Kemudian bisa juga pemeliharaan atau pembelian baru buku atau koleksi perpustakaan. Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan. Ada diklat. Boleh dialokasikan dari dana BOS. Kemudian pengembangan pangkalan data, database perpustakaan dan perpustakaan elektronik, kemudian pemeliharaan perabot perpustakaan atau pembelian baru. Bisa dialokasikan dari komponen yang ke-8 itu pengembangan perpustakaan. Komponen ke-9, kegiatan penerimaan peserta didik baru ini untuk khusus di komponen yang ke-9 itu untuk pembiayaan kegiatan PPDB ya. Ini yang termasuk ke dalam PPDB ini adalah belanja bahan 521211. Ini untuk apa saja? Itu konsumsi bahan makanan, ATK, dokumentasi, spanduk, biaya fotokopi ya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan PPDB ya. Kemudian belanja honor output kegiatan untuk panitia biasanya seperti itu. Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada panitia yang melaksanakan kegiatan PPDB dan terkait dengan output. Honor output kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidental dan dapat dibayarkan tidak terus-menerus dalam 1 tahun bukan per hari, tetapi berbasis output kegiatan. Jadi hanya untuk 1 kegiatan saja. Belanja jasa lainnya digunakan untuk membayar jasa layanan PPDB online. Kemudian jasa psikolog jika ada psikotes. Komponen 9, masa taruh siswa madrasah nih setelah penerimaan peserta didik biasanya ada masa taruh juga bisa dialokasikan dari dana BOS.
Kegiatan ta'aruf ini apa saja nih? Bisa konsumsi, ATK, dokumentasi, spanduk, biaya fotokopi ini untuk panitia. Kemudian honor. Panitianya juga nih ada bisa dialokasikan di sini. Kemudian belanja jasa profesi, menghadirkan pembicara atau narasumber ke kegiatan ta'aruf kita, ke matsama kita juga bisa dialokasikan dari dana BOS. Itu di komponen nomor 10. Kemudian komponen 11 pengelolaan madrasah ini yaitu pembelian alat dan atau bahan habis pakai yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan pembelajaran, administrasi dan layanan umum dan tata usaha dan perkantoran meliputi konsumsi, fotokopi, dokumentasi, ATK, penggandaan laporan. Digunakan untuk semua klasifikasi kegiatan dalam belanja bahan habis pakai di madrasah. Digunakan untuk semua klasifikasi kegiatan dalam belanja bahan habis pakai di madrasah, ya teman-teman. Kemudian ada juga pembelian keperluan perkantoran sebagai persediaan apa saja nih digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional madrasah sebagai persediaan. Bisa juga untuk pembelian dan pemasangan alat absensi bagi guru dan tenaga kependidikan, termasuk fingerprint juga bisa digunakan melalui alokasi dana BOS tahun 2021 ini. Kemudian pembelian fingerprint scan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan antara lain tanduk. Pembelian harus sesuai dengan tanduk, kemudian stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam kebakaran dan atau alat kesehatan dan keselamatan sejenisnya. Pembelian harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa Bajas. Kemudian berikutnya dari komponen nomor 11 pengelolaan madrasah itu pembiayaan rapat internal madrasah dan tim BOS madrasah sesuai dengan ketentuan SBM. Meliputi bahan habis pakai, penyediaan konsumsi juga bisa dialokasikan dari dana BOS ini ya. Kemudian transportasi dalam rangka pengambilan dana untuk keperluan madrasah di bank atau kantor BOS bisa dialokasikan juga nih untuk transport pengambilan dana BOS. Kemudian transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan program BOS ke Kanwil Kemenag Provinsi atau Kabupaten Kota, penyediaan konsumsi dan atau akomodasi diperbolehkan jika diperlukan bagi madrasah yang lokasinya jauh atau memerlukan waktu. Menggunakan mekanisme perjalanan dinas dalam kota atau luar kota sesuai dengan tujuan kegiatan. Berikutnya, pembiayaan kegiatan pengembangan inovasi madrasah seperti madrasah hijau, madrasah sehat, madrasah ramah anak, madrasah adiwiyata, madrasah riset, madrasah keterampilan, madrasah keagamaan, dan lainnya. Ini termasuk ke dalam madrasah apa nih? Apakah termasuk nih madrasah hijau, melakukan penghijauan kita di madrasah ada program unggulan, atau madrasah ramah anak, atau apalah sesuai dengan madrasah Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Untuk apa saja nih dalam hal itu, yaitu bisa konsumsi bahan makanan, ATK, dokumentasi, spanduk, biaya fotokopi, alat pendukung yang relevan. Kemudian belanja jasa profesi juga bisa digunakan di situ ya. Kemudian pembiayaan untuk pembangunan, mengembangkan dan atau memelihara website madrasah bisa juga digunakan dari sini. Kemudian pelaksanaan pengelolaan madrasah melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh kementerian atau lembaga seperti perencanaan anggaran, pembukuan dan atau pertanggungjawaban dan penyusunan laporan melalui aplikasi RKM, penyampaian laporan hasil belajar melalui aplikasi raport digital dan pendataan melalui EMIS. Bisa dialokasikan melalui dana BOS. Kemudian kebijakan pembayaran honor untuk operator aplikasi di madrasah. Kegiatan penggunaan aplikasi diupayakan untuk dikerjakan oleh tenaga administrasi yang kompeten yang sudah tersedia di madrasah, baik yang berasal dari pegawai tetap maupun tenaga honorer, sehingga madrasah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan untuk pembayaran honor bulanan. Apabila tidak tersedia tenaga administrasi yang kompeten, madrasah dapat menugaskan operator aplikasi lepas outsourcing yang dibayar sesuai dengan waktu pekerjaan atau kegiatan tidak dibayarkan dalam bentuk honor rutin bulanan. Itu untuk kegiatan honor operator. Kemudian berikutnya madrasah yang berada di daerah terpencil dan atau belum ada jaringan listrik dapat menyewa atau membeli genset atau panel surya termasuk peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut, termasuk biaya perawatan dan atau perbaikan. Ini apa nih? Yaitu pembelian harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa.
Kemudian madrasah yang berasal dari daerah yang mengalami bencana alam berdasarkan pernyataan resmi dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat menggunakan dana BOS madrasah untuk pembiayaan penanggulangan dampak darurat bencana khususnya selama masa tenggat waktu darurat. Tentunya sesuai dengan peraturan. Komponen ke-12, langganan daya dan jasa. Ini juga termasuk langganan daya dan jasa yang harus dialokasikan dari dana BOS, yaitu meliputi listrik, air, telepon, internet. Ini adalah kebutuhan pokok di mata saya. Biaya tambahan daya listrik dan pemasangan baru, kalau mau ditambah nih dayanya boleh dari alokasi dana BOS. Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu, misalnya panel surya jika di daerah desa yang tidak ada jaringan listrik. Pembayaran listrik, air, telepon, internet, pemasangan internet baru apabila ada jaringan sesuai dengan kebutuhan madrasah. Tambah daya listrik dan pemasangan baru sesuai dengan kebutuhan madrasah. Biaya langganan internet dengan cara berlangganan maupun prabayar, baik dengan fixed modem maupun dengan mobile modem. Adapun biaya langganan internet melalui fixed modem disesuaikan dengan kebutuhan madrasah. Kemudian komponen ke-13 yaitu pembelian perawatan alat multimedia pembelajaran termasuk menunjang ujian nasional asesmen kompetensi minimal, asesmen kompetensi siswa madrasah, termasuk untuk mendukung keberlangsungan proses pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran digital di madrasah. Ini untuk apa saja nih pembeliannya? Bisa membeli desktop, laptop, proyektor, printer, dan scanner. Pembelian jumlah desktop, laptop disesuaikan dengan kebutuhan madrasah. Pembelian ponsel hanya untuk siswa bersifat dipinjamkan dari madrasah. Boleh ya, membeli handphone, tapi untuk dipinjamkan saja. Jadi itu sebagai inventaris di madrasah. Minimal untuk desktopnya, pembeliannya prosesor sesuai kebutuhan, memori standar 4 GB, hard drive 120 GB, 500 GB, hard disk, monitor LG 18,5 inch, sistem operasi Windows 10, aplikasi terpasang Word processor screenset dan presentation, garansi 1 tahun itu minimal yang disyaratkan oleh Juknis. 14. Pembelian sewa sarana perlengkapan peralatan yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan proses belajar mengajar di era adaptasi kenormalan baru. Ini untuk apa saja nih? Yaitu penambahan alokasi kuota internet bagi era atau madrasah yang memasang fixed modem atau paket internet lainnya yang dapat menunjang pembelajaran jarak jauh. Kemudian pembelian sewa atau mobile modem termasuk kuota internet berupa USB, modem atau paket data yang diperuntukkan bagi guru dengan jumlah modem dan paket data internet sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pembelian sewa atau mobile modem termasuk kuota internet berupa USB, modem bagi siswa tidak mampu sesuai dengan kebutuhan. Pembelian laptop atau personal komputer, pengadaan bahan alat pendukung e-learning untuk madrasah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka dapat juga mengalokasikan biaya pelaksanaan rapid test, biaya pelaksanaan rapid test swab. Kemudian bagi madrasah yang harus melakukan pembelajaran 2 shift, ini ada makan siang untuk guru. 15. Komponen pembelian sewa sarana perlengkapan peralatan atau pelaksanaan kegiatan yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Apa saja ini yang dialokasikan dari komponen nomor 15 ini? Yaitu pemberian sabun cuci tangan, antiseptik, masker, dan sarana lainnya yang dapat menunjang pencegahan penyebaran COVID-19. Pemilihan alat pendukung pencegahan penyebaran COVID-19, termogan, media penyemprotan, desinfektan, dan lain-lain. Bisa dialokasikan dari dana BOS ya teman-teman. Kemudian, pengadaan bahan kimia lainnya yang berfungsi untuk pencegahan penyebaran COVID-19, biaya transportasi dan honor bagi petugas kesehatan. Kemudian membiayai sewa atau membeli peralatan untuk kegiatan yang mendukung pencegahan penyebaran COVID-19. Kemudian membiayai kegiatan lain yang dapat menunjang upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Yang ke-16 yaitu komponen biaya lainnya jika seluruh komponen 1 sampai dengan 13 sudah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan BOP, yaitu penggunaan dana untuk komponen ini harus dilakukan melalui rapat dengan Dewan Guru dan Komite Madrasah. Teman-teman sekalian, demikian untuk komponen-komponen yang bisa dibiayai atau dialokasikan dari dana BOS untuk madrasah untuk tahun anggaran tahun 2021. Berikutnya saya akan mempresentasikan menyusun RKM secara manual karena memang untuk tahun 2021 tidak semua madrasah ini menggunakan atau diharuskan untuk
menggunakan aplikasi IRKM yang memang sudah launching di tahun 2021 dan itu tidak semua sasaran madrasah ya. Jadi baru madrasah tertentu saja untuk di Provinsi Jawa Barat, di Kabupaten Garut khususnya. Jadi belum semua madrasah mengikuti pelatihan atau diikutkan dalam pelatihan IRKM dan termasuk madrasah Bapak Ibu sekalian juga sama seperti itu ya. Nah, di video selanjutnya saya akan mempresentasikan bagaimana menyusun RKM secara manual, kemudian di mana komponen pembelanjaannya itu sesuai dengan komponen pembelanjaan menurut Juknis yang terbaru tahun anggaran 2021. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga mudah-mudahan membantu teman-teman sekalian dalam pengerjaan pengalokasian dana BOS di madrasah Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk tahun anggaran 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.